Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fikron Saputra dengan NIM F1B021072. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran besaran listrik. Nah, yang pertama itu ada pengukuran daya listrik. Daya listrik adalah watt yang menyatakan banyaknya tegangan listrik yang mengalir dalam rangkaian persatuan waktu, joule per detik. Arus listrik yang mengalir dalam rangkaian dengan hambatan listrik menimbulkan kerja. Daya yang berguna atau daya nyata diukur dalam watt dan diperoleh jika voltmeter dari rangkaian dikalikan dengan faktor yang disebut dengan faktor daya. Persamaannya itu yaitu P sama dengan V kali I. Kemudian ada jenis-jenis daya. Yang pertama itu ada daya aktif. Daya yang terpakai untuk melakukan energi sebenarnya. Satuan daya aktif adalah watt. Kemudian daya reaktif, jumlah daya yang diperlukan untuk pembentukan medan magnet. Kemudian yang ketiga ada daya semu. Daya yang dihasilkan oleh perkalian antara tegangan root mean square atau RMS dan arus RMS dalam suatu jaringan. Nah, kemudian alat dan bahan dalam praktikum ketiga ini yaitu voltmeter 3 buah, wattmeter 1 buah, ampermeter 3 buah, luxmeter 1 buah, panel percobaan 1 buah, konektor secukupnya, slit resistor 1 buah, dan beban lampu secukupnya. Kemudian persamaan dari macam-macam daya. Yang pertama ada daya aktif itu persamaan yang satu pasanya P sama dengan V kali I kali cos pi. Kemudian yang tiga pasanya itu akar 3 kali VL kali IL kali cos pi. Kemudian daya reaktif yang satu pasanya itu sama dengan Q sama dengan V kali I kali sin pi. Ini yang satu pasa. Kemudian yang tiga pasanya itu Q sama dengan akar 3 kali VL kali IL kali sin pi. Nah, kemudian ada daya semu itu S sama dengan V kali I. Kemudian ada metode voltmeter ampermeter. Nah, dalam metode ini dapat diukur menggunakan alat ukur tegangan volt dan alat ukur arus atau ampere yang dihubungkan voltmeter secara paralel dan ampermeter secara seri. Nah, di sini saya jelaskan yang voltmeter ini dia tuh terhubung paralel dengan sumbernya. Kemudian yang ini yang voltmeternya untuk mengukur sumber, kemudian yang ampere ini untuk mengukur beban. Kemudian ada metode ampermeter voltmeter. Nah, di sini tuh hampir sama rangkaian yang tadi. Jadi rangkaian ini dapat diukur menggunakan alat ukur tegangan volt dan ampermeter yang dihubungkan ampermeter ini secara seri dan secara paralel dan voltmeternya secara paralel. Nah, kan ampermeternya di sini untuk mengukur sumbernya, kemudian voltmeternya untuk mengukur beban. Ya, kemudian metode 3 voltmeter. Nah, di sini prinsip voltmeter adalah gaya magnetik akan timbul dari interaksi antar medan magnet dan kuat arus gaya magnetik tersebut akan mampu membuat jarum. Nah, di sini bisa dilihat rangkaiannya ya. Kemudian metode 3 ampere meter. Eh, metode 3 ampere meter ini bekerja berdasarkan prinsip gaya magnetik atau gaya Lorentz. Ketika arus mengalir melalui kumparan yang dilingkupi oleh medan magnet, akan timbul gaya Lorentz yang menggerakkan jarum penunjuk. Kemudian di sini P1 pengaruh batas ukur terhadap hasil pengukuran. Pada praktikum percobaan modul 1 ini kan tentang pengaruh batas ukur terhadap pengukuran yang akan dilakukan dua jenis pengukuran yaitu
pengukuran pada arus listrik, dan pengukuran pada tegangan. Pada percobaan ini dapat mengetahui bagaimana pengaruh batas ukur terhadap hasil pengukuran arus dan tegangan, serta dapat menggunakan alat ukur ampermeter dan voltmeter. Nah, kemudian di sini ada termokapel. Termokapel merupakan sistem pengukuran temperatur, kemudian kumparan putar yang pada prinsipnya kumparan kawat yang dialiri listrik berada dalam medan magnet akan menimbulkan gerakan. Kemudian besi putar, alat ukur yang mempunyai kumparan tetap, dan besi yang berputar. Yang keempat ada voltmeter. Voltmeter ini alat yang digunakan untuk mengukur tegangan. Nah, kalau ampermeter itu alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Kemudian pengaruh batas ukur. Batas ukur yang dipilih yang paling tinggi agar tidak merusak ampermeter. Adapun pengaruh pilihan batas ukur yang terlalu jauh dari arus yang akan diukur hanya mengakibatkan pembacaan alat ukur yang kurang akurat. Sehingga disarankan dalam melakukan pengukuran diusahakan memiliki batas ukur terdekat agar pada saat pembacaan alat ukur menjadi lebih akurat. Begitupun dengan alat ukur lain. Kemudian alat dan bahan pada percobaan satu ini yaitu kit praktikum satu buah, voltmeter high impedance satu buah, ampermeter low impedance satu buah, lampu 100 volt atau 220 volt sampai 240 volt 2 buah, kabel konektor 4 buah, lampu 25 watt atau 270 volt sampai 240 volt satu buah, dan lampu 40 watt dan lampu 60 watt satu buah. Kemudian di sini ada hasil perhitungan arus listrik 1 ampere dan 2 ampere. Nah, di sini kan cara mencari I hitung yang ini tuh rumusnya tuh P sama dengan V I hitung sama dengan P per V. Nah, di sini P-nya itu beban ini ya, watt. Itu tuh 25, V-nya itu tegangan. Berarti 25 dibagi 206. Hasilnya itu 0,12. Nah, kemudian untuk menghitung persen errornya itu rumusnya itu nilai mutlak I hitung dikurangi I ukur dibagi I hitung dikali 100%. Nah, kemudian didapatkan hasilnya itu yaitu 16,67%. Kemudian di sini ada tabel hasil perhitungan pengukuran tegangan listrik yang kami dapatkan ketika melakukan praktikum. Kemudian selanjutnya di sini ada P2, pengukuran tahanan pertanahan. Jadi sistem pertanahan merupakan sistem hubungan penghantar yang menghubungkan sistem peralatan dan instansi dengan bumi atau tanah sehingga dapat mengamankan manusia dari kejutan listrik akibat dari kebocoran tegangan. Pertanahan merupakan salah satu faktor yang penting di dalam pelistrikan, seperti pada stasiun pembangkit, gardu induk, sistem transmisi, dan distribusi. Nah, di sini ada jenis-jenis elektroda. Yang pertama itu ada elektroda batang. Nah, ini gambarnya ada ya, kayak gini, elektroda batang. Elektroda batang ini dia tuh dari batangan logam yang ditancapkan ke dalam tanah secara dalam, sangat dalam, tidak sangat dalam, lumayan dalam lah. Kemudian ada elektroda pita. Elektroda ini merupakan pita penanamannya tidak selalu dalam. Dia tuh dalamnya 0,5 sampai 1 meter. Kemudian ada elektroda pelat. Elektroda dari pelat logam ke dalam kira-kira 1 meter di bawah permukaan tanah dihitung dari sisi sebelah atas. Kemudian faktor yang mempengaruhi tahanan tanah. Yang pertama itu ada struktur tanah, jenis elektroda, penampang elektroda, panjang jalurnya, dan jenis tahanan elektroda. Besarnya tahanan pertanahan untuk
sistem tegangan rendah adalah lebih kecil dari 5 ohm dan untuk tegangan menengah lebih kecil dari 20 ohm. Nah, jika tegangannya itu lebih dari 5 ohm itu berarti itu dia tuh tidak baik tetapi bisa digunakan, tapi tidak baik. Kemudian alat dan bahan ketika melakukan praktikum V2 ini yaitu ada part resistansi tipenya 4105A, kemudian ada kabel-kabel penghubung, kemudian meteran, terus digital multimeter, 3 batang katoda, 1 botol air 1,5 liter, kemudian sarung tangan dan palu. Terus di sini ada tabel yang yang kita dapatkan data pada tanah kering posisi 60 derajat. Nah, di sini perhitungannya itu eh, untuk mencari I-nya, yang rumus I itu I sama dengan V dibagi R, V per R. Jadi 0,169 dibagi 97,2. Ini 0,16 dibagi 97,2. Didapatkan hasil 0,00173. Ini ya. Nah, ini yang posisi tanah basah. Tanah basah ini sama rumusnya ya, sama dengan I sama dengan V per F ya, didapatkan hasilnya 0,00261. Kemudian ada P4, pengukuran energi listrik. Energi listrik adalah salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik. Dengan satuan ampere dan tegangan listrik yang dengan satuan volt, dengan ketentuan kebutuhan asumsi daya listrik dengan satuan watt untuk menggerakkan motor, lampu penerangan, memanaskan, mendinginkan, atau menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energi yang lain. Kemudian pengertian kWh meter kilowatt hour atau kWh adalah alat yang diukur alat alat untuk mengukur energi aktif yang menggunakan suatu alat hitung serta memakai asas induksi. KWH meter tersebut merupakan alat untuk menghitung jumlah kerja listrik watt per jam dalam bentuk tertentu. Kemudian KWH meter 3 fase. KWH meter KWH meter 3 fase pada penunjuk register energi yang terpakainya ada yang disebut dengan KWH jenis tarif tunggal, sedangkan memiliki 2 register disebut dengan jenis KWH meter tarif ganda. Kemudian KWH meter 1 fase memiliki 2 kumparan, yaitu kumparan tegangan dengan koil yang diameternya tipis dan jumlah kumparan yang lebih banyak daripada kumparan arus berbentuk koil yang diameternya besar dibandingkan tegangan. Kemudian ada segitiga daya. Segitiga daya merupakan segitiga yang menggambarkan hubungan matematika antara tipe-tipe daya yang berbeda antara daya semu, daya aktif, dan daya reaktif berdasarkan prinsip trigonometri. Faktor daya. Faktor daya merupakan ukuran sebenarnya dari bagaimana kapasitas sistem tenaga listrik digunakan. Faktor daya atau power factor PF didefinisikan sebagai perbandingan antara daya aktif real power dalam kWh dengan daya nyata apparent power dalam kVA. Nah, persamaannya faktor daya sama dengan KW plus kVA terus V kali I kali cos atau V kali I, kemudian ada cos. Kemudian beban seimbang. Beban seimbang adalah suatu beban yang di mana memiliki arus netral nol yang diakibatkan ketika beban memiliki daya yang sama sehingga tidak ada arus netral yang mengalir pada rangkaian tersebut. Lebih jelasnya, yang dimaksud dengan keadaan seimbang adalah suatu keadaan di mana ketiga vektor arus atau tegangan sama besarnya. Ketiga vektor saling membentuk sudut 120 derajat satu sama lain. Kemudian beban tidak seimbang. Sistem distribusi tegangan listrik selalu terjadi dan penyebab ketidakseimbangan tersebut adalah pada beban-beban satu fasa pada pelanggan jaringan tegangan rendah. Akibat tidak seimbang beban tersebut muncul arus di netral trafo.
Arus yang mengalir ke netral trafo ini menyebabkan terjadinya proses rugi-rugi daya. Yaitu akibat adanya arus netral pada penghantar netral trafo, proses akibat arus netral akan mengalir ke tanah. Kemudian alat dan bahannya itu yang pertama ada KWH meter 3 fase 1 buah, energi meter power logic 1 buah, stopwatch 1 buah, beban lampu 15, 40, 60 sama 100 watt 3 buah. Kemudian ada beban 3 fase 1 buah, konektor 1 buah, power supply cukupnya. Kemudian ini ada gambar rangkaian energi 1 fase. Ini ya, energi 1 fase rangkaiannya. Nah ini energi 3 fase. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.